Ya, pemirsa, kita masih berada di debat publik calon bupati dan wakil bupati Asahan 2020. Dan saatnya kita akan memasuki segmen yang ketiga. Segmen yang ketiga ini adalah peraturannya, tata tertibnya masih sama seperti segmen sebelumnya, ya, sama seperti segmen sebelumnya, di mana hanya penajaman visi dan misi melalui menjawab pertanyaan dari tim penyusun materi. Baik untuk itu kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk mengambil satu pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim penyusun materi. Baik, saya akan bacakan pertanyaannya. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perempuan, anak-anak, lansia, dan disabilitas adalah kelompok masyarakat rentan yang acap kali kurang mendapat perhatian dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah daerah. Pertanyaannya, bagaimana strategi Bapak Ibu memberdayakan masing-masing kelompok tersebut sehingga mereka bisa menjadi warga yang terlindungi dan produktif? Kepada pasangan calon nomor 3, silakan menjawab. 1 menit, kami hitung, dimulai dari ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Dalam visi misi kita yang disebut dengan 9 harapan masyarakat kabupaten itu, ada salah satu bagian yang kita sebut dengan pengembangan ekonomi kreatif. Para pekerja-pekerja seperti itu, penyandang sosial seperti itu akan kita dorong, kita beri bantuan dalam rangka penguatan diri mereka, mengembangkan UMKM. Nah, ke depan kita akan siapkan namanya virtual office. Virtual office ini akan menjadi kantor-kantor virtual yang memungkinkan mereka memasarkan produknya. Boleh mereka memasarkan dari desa-desa kita, tetapi pembelinya bukan hanya di Kabupaten Asahan. Virtual office itu akan menjadi basis penguatan ekonomi baru terbarukan bagi semua penyandang sosial kita, termasuk bidang-bidang lain. Kemudian yang kedua, kita akan programkan juga kegiatan-kegiatan lain di sekitar lingkungan mereka, seperti penguatan ekonomi keluarga berbasis pekarangan. Itu yang akan kita dorong, dan pendidikan-pendidikan vokasi melalui BLK. Terima kasih. Sudah habis. Paslon 1 menanggapi jawaban dari paslon nomor 3. Silakan, 1 menit dihitung sejak Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Apa yang disampaikan paslon nomor urut 3 memang itu kemungkinan akan bisa dilaksanakan. Tetapi kalau melihat cerita dan melihat kenyataannya dibandingkan dengan kenyataan, mau di mana itu dilaksanakan dan di mana dijual. Sementara eksekusinya atau pengeksekusinya itu dalam hal ini bupati tidak menyiapkan yang namanya tempat-tempat untuk menjual home kreatif anak-anak. Sampai sekarang kita hanya menonton mereka, hanya cerita akan menyiapkan, tidak ada tempat sampai sekarang satu pun sebegitu banyaknya yang namanya tanah 400.000, tidak ada satu pun untuk saudara-saudara kita itu akan membuat pekerjaan tangan dan dijual, tidak tahu di mana tempatnya. Itu yang dari kami. Oke, silakan pasangan calon nomor 2 menanggapi paslon nomor 3. Baik, terima kasih. Apa yang Silakan. disampaikan oleh paslon nomor 3 tadi, memang kita melihat situasi dan kondisi sekarang, pemerintah sebetulnya sudah menyiapkan Dekranasda yang untuk tempat semacam mall UMKM, dan kita tahu bahwa kaum wanita, yaitu di Kabupaten Asahan, banyak sekali usaha-usaha kecil perumahan yang ini seterusnya terus akan kita berdayakan. Namun demikian, perlu ingin juga kami sampaikan, dampak COVID-19 ini kita merubah perencanaan-perencanaan dengan kegiatan-kegiatan, sehingga pada tahun 2020 ini memang rencana Dekranasda itu akan terus kita manfaat dan kita berdayakan. Ternyata dengan COVID-19 ini kita harus merefocusing seluruh anggaran, sehingga dalam pelaksanaannya
tentu kita butuh waktu lagi. Demikian, terima kasih. Oke. Waktunya habis, silahkan pasangan calon nomor 3 ditanggapi. 1 menit. Waktunya terhitung dari sejak Anda berbicara, silahkan. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari pasangan nomor 1, bahwa kita peran pemerintah adalah untuk hadir langsung dengan masyarakat. Tempat penyediaan itu kita sampaikan dalam setiap event-event kegiatan nanti di pemerintahan. Insya Allah kalau kami sudah mendapat amanah daripada rakyat asahan, kita akan tetap mempromosikan dan memamerkan hasil-hasil dari kerajinan masyarakat itu di dalam setiap event kegiatan juga. Lalu kita tampilkan di dalam setiap nih ada kunjungan tamu ataupun apa segala macamnya, kita akan promosikan dan juga dengan melalui media sosial. Ya, terima kasih. Jadi saya kira ada satu hal yang tadi ditanggap keliru dari masing-masing paslon. Tadi pertanyaannya itu adalah terkait dengan difabel, ada keterbatasan sosial. Oleh sebab itu mereka itu tidak bisa datang ke Nasda, tidak bisa datang menjual ke tempat-tempat lain. Kita siapkan virtual office. Virtual office itu ada di rumah-rumah masing-masing. Boleh berproduksinya di Erjoman, di tempat-tempat lain, tapi pasarnya di seluruh Indonesia. Kita akan siapkan berbasis teknologi. Terima kasih. Waktunya habis. Saat ini kami minta paslon nomor 1 untuk mengambil 1 pertanyaan. Baik, saya akan buka pertanyaannya. Rakyat sering menjadi objek dalam pembangunan. Untuk memajukan daerah, partisipasi rakyat sangat diharapkan sehingga menjadi subjek pembangunan. Pertanyaannya, berdasarkan visi dan misi yang saudara paparkan, bagaimana saudara melibatkan rakyat dalam pembangunan daerah? Silakan paslon nomor 1 dijawab, 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Terima kasih. Rakyat dalam pembangunan memang tidak pernah terpisahkan. Kalau melihat jumlah daripada penduduk asahan, kita cukup dan pengangguran cukup besar. Memang setiap tahun pengangguran turun, tetapi perginya ke tempat-tempat lain, antara lain Malaysia. Dalam pembangunan kami akan melibatkan rakyat langsung. Dalam hal ini tenaga-tenaga pengangguran kita libatkan dalam rangka membangun pelayanan masyarakat khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Bagaimana mungkin masyarakat akan sejahtera sementara mereka belum merasa merdeka karena jalan-jalannya di berbagai tempat di desa rusak, hanya yang di kota kisaran dan sekitarnya 30% yang baik, 35% rusak berat, 30% belum tersentuh aspal. Maka kalau kami adalah menyarankan akan melakukan bekerja sama dengan rakyat, bekerja sama dengan investor. Waktunya habis. Paslon 2 silakan menanggapi jawaban dari paslon 1. 1 menit. Terima kasih. Berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh moderator tentang pertanyaan tersebut, tentunya hal ini adalah berkaitan tentang bagaimana memberdayakan masyarakat ikut serta di dalam peran pembangunan. Oleh sebab itu, kami yakin berkaitan tentang pembangunan infrastruktur jalan tentu ada mekanismenya. Tetapi di sini yang perlu bagaimana memberdayakan masyarakat itu mulai dari tingkat desa, karena disitulah masyarakat itu berhubungan langsung dengan masyarakat, dengan pemerintahan desa. Jadi kami perlu juga penajaman apa yang dilakukan oleh paslon itu untuk memberdayakan masyarakat itu supaya bisa sebagai objek dan sekaligus sebagai subjek pembangunan. Jadi kebersamaan antara pemerintah yang bisa hadir di tengah-tengah masyarakat bersama-sama di dalam membangun. Itu maksudnya. Cukup? Terima kasih. Oke, untuk itu cukup waktunya. Kita ke paslon 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 1. Waktunya 1 menit setelah Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh paslon 1 terkait dengan partisipasi masyarakat. Kalau saya menyitir Undang-Undang 25 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan, desain apa yang akan dibuat? Apalagi diperkuat dengan Permendagri 86 ya, 2019. Bagaimana desain partisipasi aktif masyarakat yang akan dilakukan paslon 1 dengan program pembangunan, visi misi dan lain sebagainya. Sehingga nampak kerangkanya yang jelas, sehingga ketika menyusun RPJMD
RKPD dan lain sebagainya bisa teraplikasi sampai ke tingkat bawah dan melibatkan masyarakat. Silakan Kak, tambahkan. Baik, izin juga menambahkan bahwa di sini juga kita belum melihat program apa yang tepat. Tadi disampaikan oleh paslon 1 hanya infrastruktur jalan. Padahal kegiatan masyarakat itu kan banyak dalam berbagai sektor. Jadi yang ingin kami tanyakan, program apa yang tepat untuk masyarakat tersebut dalam visi misi paslon nomor 1. Terima kasih. Cukup? Paslon 3 cukup? Oke, kalau begitu kita ke paslon 1 untuk menanggapi kedua paslon. Terima kasih. Program yang akan kami lakukan adalah dengan mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari musrenbang, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat, dan milenial dalam rangka mereka ikut membangun, ikut tahu apa yang sedang dikerjakan oleh yang namanya eksekusi, dalam hal ini Bapak Bupati dan lain-lain ke bawahnya, beserta struktur. Dan program kami khusus untuk memberdayakan masyarakat, kami akan menyiapkan yang namanya nanti rest area di beberapa tempat agar masyarakat itu bisa memulai hidupnya walaupun dalam COVID-19 sekarang ini ada memang betul di mana-mana ada home industry, tapi tidaklah bisa cukup dengan dekranasda yang ada. Kami akan meningkatkan yang namanya home industri masyarakat supaya masyarakat Waktunya bisa. sudah habis paslon nomor 1. Baik, untuk itu paslon nomor 2 kami undang ke depan untuk mengambil satu pertanyaan. Saya akan buka pertanyaannya. Paslon 2, mohon didengarkan, dan paslon lainnya. Ini terkait dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat sering mengeluh dalam setiap pengurusan yang rumit dan bertele-tele, baik surat menyurat maupun hal yang lain. Pertanyaannya, bagaimana cara saudara lakukan jika terpilih sehingga masyarakat dapat dilayani dengan cepat dan humanis? Untuk itu paslon nomor 2 bisa dijawab 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Memang dalam kesempatan ini dalam pelayanan kepada masyarakat masih ada image masyarakat bahwa pelayanan kita bertele-tele, birokrasinya sangat rumit. Tapi kami yakin nanti ke depan ini insya Allah mudah-mudahan kita akan memberikan proses pelayanan ini lebih baik. Kita akan coba untuk membangun mall pelayanan publik. Sehingga melalui mall pelayanan publik inilah nanti semua kegiatan-kegiatan pelayanan masyarakat bisa kita akses melalui satu tempat. Dan insya Allah mudah-mudahan semua apa yang kita laksanakan tentang pelayanan ini nanti bisa kita laksanakan melalui mall pelayanan publik. Kemudian dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan, memang kita harus merubah image daripada birokrasi kita. Saya insya Allah mudah-mudahan dalam kurun waktu tidak sampai 1 tahun ini akan melaksanakan kegiatan untuk merubah cara berpikir pejabat-pejabat kita. Demikian, terima kasih. Oke, paslon nomor 3 silahkan ditanggapi. 1 menit. Terima kasih. Saya kira begini, paslon 2, kalau orientasinya hanya mall pelayanan publik yang berada di Kota Kisaran, sedih rasanya saudara-saudara kita yang ada di Sungai Sembilang, sedih rasanya saudara-saudara kita yang ada di Desa Tangga, di Padang Mahondang, di Sukamakmur, di Tuman Hobong. Bagaimana mereka mungkin bisa datang ke Kisaran hanya ngurus lembar KTP, ngurus lembar KK, ngurus lembar surat-surat usaha, OSS dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saya kira apa yang disampaikan tadi, pembangunannya hanya berorientasi pada Kota Kisaran. Bagaimana di pelosok-pelosok desa? Oleh sebab itu kami berharap ke depan ada penguatan yang betul-betul sehingga masyarakat merasa terlayani sampai ke tingkat bawah. Saya kira itu. Cukup? Boleh tambahin? Izin nambahin? Boleh, ada Baik, 10 detik terima lagi. kasih. Ya, terhormat Bapak paslon nomor 2. Sebenarnya intinya adalah bukan mall pelayanan publik yang kita bangun, tapi bagaimana kita semua sebagai pemegang amanah daripada masyarakat untuk bisa melayani itu. Terima kasih. Baik, boleh nomor 1, paslon nomor 1 boleh ditanggapi. Terima kasih. Sebagaimana penjelasan paslon nomor urut 2,
bahwa nomor urut 2 sudah 10 tahun mengabdi di Kabupaten Asahan. Kalau sekarang baru mau berubah dengan cepat, hanya pelayanan publik yang setiap hari dibutuhkan, misalnya KTP, KK, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan keperluan sehari-hari. Menurut kami, itu sudahlah tidaklah layak lagi atau tidaklah pantas seorang yang namanya memerlukan KTP, dia bisa cepat dan ada belangkonya kalau ada sesuatu hal. Tetapi ada resi sampai 3 tahun yang di daerah-daerah terpencil, sebagaimana yang dimaksudkan paslon 3. 3 tahun resi tidak ada belangkonya. Jadi pelayanan masyarakat ini kelihatannya sangat jauh dari apa yang diharapkan masyarakat. Mestinya kita membuat suatu tempat yang tidak harus ke Dukcapil, tapi ada satu tempat desa yang bisa rakyat mengurus, apalagi rakyat. Waktunya sudah habis. Paslon nomor 2 silahkan ditanggapi kembali 1 menit. Baik, terima kasih. Sebetulnya karena pertanyaan atau penyampaian penajaman ini hanya 1 menit, maka kami mengejar waktu. Sebetulnya banyak yang harus kami sampaikan. Di samping mall pelayanan publik, tentu kami akan menempatkan tempat-tempat di kecamatan tentang perekaman KTP elektronik, sehingga mudah-mudahan ini bisa akan kita laksanakan. Kemudian tentang 10 tahun, bahwa birokrasi di pemerintahan ini mungkin dianggapnya, kenapa baru sekarang harus berpikir. Insya Allah mudah-mudahan 5 tahun ke depan ini, ya ingin saya menjadi bupati lagi untuk memperbaiki ini. Saya tidak akan menyalahkan 10 tahun yang lewat, tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan ini akan bisa lebih baik lagi. Namun demikian, perlu juga ingin kami sampaikan, bahwa belangko ini bukan kewenangan kabupaten. Kalau belangko ini kewenangan kabupaten, kami sudah dapat untuk mencetaknya. Tapi ini adalah belangko kewenangan pemerintah pusat. Sehingga kita butuh pun kadang-kadang tidak mencukupi. Waktunya sudah habis paslon nomor 2. Ketiga paslon sudah menjawab pertanyaan dari tim panelis, ya. Untuk kita berikan tepuk tangan dulu kepada ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Asahan. Dan kita akan menuju ke segmen yang keempat, tapi setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami di debat publik calon bupati dan wakil bupati Asahan 2020.